langsung aja gabung. Yuk, mulai dari atas dulu ya. 1, 2, 3, 4. Lur, aku baru buka tempat fitness baru buat emak-emak komplek. Biasa, bisnis baruku lur. Ternyata membernya lumayan banyak lur. Weh, bisa untung besar iki. Oh iya lur, emak-emak iki katanya sih mau menghempas lemak-lemak sisa lebaran lur. Untuk aerobik udah dulu bisa dengan alat-alat yang lain. Ya. Bu Nanan. Iya. Kalau untuk ini bukan gitu, cara coba pegang dulu. Mudah-mudahan tempat fitness iki iso viral. Ramenya bisa ngalahin pelari dadakan di Senayan. Makanya ada aku, si Gundul yang jadi PT alias personal trainer. Canggih yo aku. Nah, iki salah satu alat gym buatanku juga lur. Sederhana wae, cukup pakai batang pisang udah bisa jadi samsak buat latihan tinju. Salam dari Binjai. Nah, udah cukup. Neng, ada gedebok pisang tuh. Ambil yuk. Ambil. Bu. Mau dibawa mana? Mau bikin kerupuk. Jangan, Bu. Oh, ini, Bu. Sayang daripada buat tonjok-tonjok. Alah lur, piye iki? Batang pisangnya malah diboyong. Ini nanti buat ibu-ibu olahraga gimana, Bu? Ya. Aduh. Tuh, daripada marah-marah, potongin aja, kupasin. Aduh, terus nanti buat olahraga ibu-ibu gimana? Nanti nyari lagi. Aduh. Piye to iki? Aku malah disuruh bantu di UMKM. Ya wis lah, kalian pasti tahu toh lur. Si Gundul kalau dimintai tolong emang nggak pernah bisa nolak. Kalau nyemilin keripik pisang sih udah biasa. Nah, yang beda nih ada di Mekarjaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di sini yang dicemili bukan buahnya, tapi batang pisangnya lur. Pisang hanya bisa berbuah sekali dari pohon yang sama. Setelah buah dan jantung pisang dipanen dari pohonnya, batang pisang akan membusuk dan tidak produktif lagi. Nah, daripada cuma jadi limbah, ternyata batang pohon pisang ini bisa loh diolah jadi kudapan yang lezat. Namanya opak hati batang pisang atau disingkat OHB. Tapi pohon pisang yang digunakan nggak bisa sembarangan lur. Salah-salah rasanya opak bakalan pahit. Jadi hanya ada beberapa jenis pohon pisang saja yang bisa. Seperti pisang kampung ini atau dalam bahasa Sunda disebut dengan pisang leweng. Pisang jenis ini hanya dapat ditemukan di daerah pegunungan lur. Bagian batang pisang yang bisa diolah bukan bagian luarnya ya, namun bagian umbi tengah batang pisangnya. Oh iya, aku punya info nih lur. Yang disebut sebagai pohon atau batang pisang ini sebetulnya bukan pohon, tapi pelepah daun yang melebar dan berlipat-lipat. Kira-kira seperti bawang raksasa. Nah, di dalam lapisan pelepah pisang inilah ada bagian umbi atau umbut pisang yang bisa diolah menjadi opak hati batang pisang. Bagian dalam batang pisang ini berongga, lentur dengan sedikit getah. Bu, ini Bu, gedeboknya udah di kupas semua ya. Iya, terima kasih ya Dul. Ini tolong direbus sekalian ya. Oh, direbus semua ini? Iya. Oh, iya Bu. Setelah dipotong-potong,
Batang pisang harus direbus dulu dengan larutan air garam kasar dan kapur. Proses ini gunanya untuk menghilangkan kandungan getah pada batang pisang, Lur. Kalau sudah matang, baru bisa diangkat dan diolah. Bu, ini Bu, gerbong pisangnya yang udah matang. Taruh situ aja dulu. Ini tolong kasih ke Teh Naila ya. Oh, ya Bu. Kasih ya. Untuk menghasilkan kudapan yang lezat dan gurih, OHB dibumbuin bawang putih, ketumbar, dan juga garam, Lur. Tambahkan tepung untuk menghasilkan kudapan yang garing sempurna. Kemudian adonan diratakan hingga tipis dan dikukus. Setelah matang, adonan akan dijemur selama beberapa hari. Baru bisa dipotong-potong dan dipasarkan dalam bentuk mentah ataupun sudah siap dikonsumsi, Lur. Naila, ini disuruh nganter kerupuk gedobong pisang. Iya, kita bikin seblak aja. Oh, iya ya. Wih, ini dia kesukaanku. Pada tahu kan, Lur? Waktu itu sempat viral tuh seblak cowet ala akang-akang boyband 2000-an. Beuh, kali ini Teh Naila mau buat versi opak hati batang pisangnya. Nah, karena masih keras, OHB-nya aku rendam dulu dalam air panas biar meleot koyok kerupuk seblak yo. Sementara itu, Teh Naila menyiapkan bumbu seblak cowetnya. Ada cenge alias cabai rawit merah, terus bawang putih, kencur, dan juga bawang merah keriting dan daun jeruk. Habis itu diulek sampai halus. Tugasku menyiapkan topping lainnya, Lur, biar warna-warni, tak kasih bakso ikan yang lucu-lucu. Oh iya, kalau sambalnya sudah halus, jangan lupa tambahkan garam dan gula, Lur, biar sedap toh. Baru deh opaknya disatukan dengan topong atau disiram dengan sambal. Walah, udah ndak sabar aku. Tuh, lihat, dari tampilannya saja udah menggugah selera banget. Aroma sambal cowetnya, buat perutku kruyukan alias kelaperan. Ya wis lah Teh, ayo atuh dicobain. Lur, gedebong pisang iki emang enak, tapi gimana nasib memberku yang mau olahraga besok yo? Ya wis lah, aku tak cari gedebong pisang yang baru sesok. Saiki aku mau lanjut makan lagi ae. Enak, Lur. Jos gandos. Lur, hari gini nyari gedebong pisang susah juga ya. Apa sudah habis ya? Gara-gara banyak ditinju sama emak-emak bestiku. Capek, Lur. Istirahat dulu ah. Walah, rezeki, Lur. Sopo iki narok talas sama pisang. Nyicip dikit boleh kali. Bah, minta ya Bah ya. Makanannya Bah ya. Hah? Ya Cu, ambil aja, makan aja Cu. Matur nuwun Bah. Lagi apa kan? Kaget-kagetin aja Bah. Mau apa kesini? Saya mau cari Oh, saya udah. Saya tahu ya. Bentar. Apa tahu? Tahu, San.
Siapa namanya? Oh, nama saya. Oh, Heru Gundul, Bah. Bentar ya. Emang Abah tahu, Bah? Tahu lah. Kok kesini pas nanya kayak. Ada yang hilang. Emang kagak ada yang hilang, Bah. Saya cuma mau cari-cari yuk. Kenapa nggak bilang dari tadi cari-cari yuk gitu kesini? Lah kan saya baru cari Abah udah motong. Aduh, gimana sih, Abah? Kalau cari-cari yuk tuh di bawah tuh pasti ada. Bah, yang di bawah tadi saya udah ke bawah, Bah. Udah habis dipanen orang. Terus? Makanya saya cari-cari ke atas sini, Bah. Ini ada makanan. Lah, Ini saya makan, Bah. jadi ini makanan kamu yang makan dong? Iya, Bah. Habis lapar. Kirain kalau aduh, ini gimana? Aduh. Nyampura, Bah. Lapar. Walah, piye to iki? Aku kan mau cari-cari bareng Teh Ami, malah dikira nyari barang hilang sama si Abah. Ada-ada aja. Dasar ini gundul orang buat haruhun dimakan gundul. Aduh. Habis. Aduh, masa iya? Susah begini ngambilnya juga. Aduh, kemana itu si Gundul tuh ya? Duh. Hah? Ngapain di situ? Cari-cari Teh. Hah? Iya di dia. Turun. Ambilin ya, Duh, tolong ambilin. Nih. Susah, saya mau ambil sendiri susah. Yang begini. Bukan, tuh. Itu tuh. Ini itu tuh, ya, satu lagi yang di atas. Daunnya yang besar tuh. Oh, Iya. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Ini dia target hari ini, Lur. Batang cariwu. Tanaman liar yang tumbuh di hutan ini masih bisa ditemukan di daerah Sumedang, Jawa Barat. Bentuknya mirip talas beneng ya, Lur. Talas ini memang tumbuh liar di lereng pegunungan. Batangnya bisa diolah jadi makanan. Biasanya, masakan berbahan cariwu disajikan ketika ada hajatan dan selamatan. Cukup dulu, udah banyak banget Ya. ini. Membersihkan batang cariwu gak susah kok, Lur. Cukup bersihkan tanahnya dengan air mengalir sambil dikupas kulitnya. Yang akan diambil hanya bagian putih atau inti batangnya saja yo. Tapi jangan terlalu tebal ngupas kulitnya yo. Nanti malah hanya sedikit yang kepakai. Kalau seluruh batang cariwu sudah bersih, tinggal diparut yo. Katanya sih mau dibuat aci, Lur. Opo iso yo masak aci pakai batang cariwu. Tapi yang penting aku siapin aja lah. Soal rasa aku tahu beres. Soalnya bikinan Teh Ami pasti enak. Oh iya, Lur. Meski liar, tumbuhan jenis talas banyak manfaatnya. Antara lain bisa melindungi sistem saraf kita. Teh, ini Teh, cariwunya Teh udah selesai diparut. Ya, makasih Andul ya. Oh, ya Teh. Iya. Untuk adonan cariwunya, siapkan irisan daun bawang yo. Kemudian haluskan bawang putih dan lada untuk bumbunya. Bu, ini bumbu
buat adonan acinya udah selesai. Oh iya, makasih Neng. Iya Bu. Tambahkan tepung tapioka, tepung terigu, garam dan parutan cariwu. Aduk-aduk lalu tuangkan air sedikit demi sedikit. Uleni adonan sampai kalis. Teh Ami kebagian tugas membuat bumbu kuah angin lada, Lur. Ini adalah salah satu kuliner khas dataran Sunda. Nama lainnya kuah merah. Wih, pastinya pedes. Kesukaan aku banget, Lur. Haluskan bawang merah dan bawang putih. Kemudian tambahkan cabai merah, cabai rawit dan tomat. Ulek sampai halus semua yo. Yang nggak boleh ketinggalan itu irisan daun lada. Kuah angin lada memang identik dengan penggunaan daun lada. Inilah yang membuat aromanya sedap dan rasanya makin maknyus. Adonan yang sudah dibentuk persegi panjang, meski disiraminya agar tidak lengket. Neng, Ibu ngulu belayan ya? Ah, Bu, mangga Bu. Adonan aci direbus sampai setengah mateng. Kalau adonan mulai terlihat transparan, bisa diangkat dan dipotong sesuai selera. Biar cantik, dipotong kotak-kotak seperti ini juga boleh. Rebus lagi adonan sampai 3/4 mateng. Jangan sampai betul-betul mateng, karena nanti akan diolah lagi bersama kuahnya. Bu, entos matang bakso acina? Oh, tos Neng. Ah, nyantos ke abi itu bidit bangskeun ya. Mangga, mangga. Tumis bumbu halus sampai benar-benar mateng. Tujuannya supaya tidak cepat basi. Selain itu juga untuk menghilangkan bau langu pada cabai. Kalau sudah, tuangkan air dan aduk sampai bumbu rata. Kemudian tambahkan gula, garam, dan daun lada. Setelah mendidih, masukkan aci cariwu dan biarkan sampai aci matang. Akhirnya jadi juga kuah merah angin ladanya. Tampilannya benar-benar menggoda imanku, Lur. Aku jadi makin gak sabar mencicipi. Nindul, aci cariwu angin ladanya udah jadi. Sok atuh dicoba. Bu, ayo dicoba. Ya. Wah, kuahnya jos gandos, pedes seger, cocok banget sama acinya yang kenyal gurih. Dua sajian khas Jawa Barat kalau diinovasikan begini ternyata cocok banget, Lur. Meski cariwunya sudah bercampur dengan aci, tapi masih ada rasa segar dan serat-serat halusnya.
jalan. Kebon. Yo. Ini dari habis panen daun jambu. Waduh Lur, gimana bisa kerja iki? Perutku kok dari pagi mules-mules terus. Opo gara-gara mangan talas dan pisang sembarangan kemarin yo? Atau kebanyakan makan pedes? Mules banget. Duh, gak enak banget iki. Pokoknya aku kudu dapat obat biar cepet mampet iki. Mana cari obat ya? Obat ya? Ada nggak ya obat sakit perut ya? Wah Lur, kebetulan itu kayaknya ada tukang obat. Pas banget. Tukang obat. Jual obat apa Bu? Perut katanya ini obat yang lagi sakit begitu. Ada obat sakit perut nggak Bang? Waduh, sini Pak, sini. Pak Gundul. Kenapa Pak Gundul? Kenapa? Ini perut sakit mules. Waduh, kalau Pak Gundul perutnya sakit mules, ada obat yang paling mujarab dari Cablak. Pokoknya mules Pak Gundul bakal hilang. Weleh Lur, obatnya lengkap banget yo. Oke lah, tak coba yo. Siapa tahu sakit perutku bisa sembuh. Ini nggak mahal, cuma Rp50.000. Nah. Malah amat Bang. Mau sembuh nggak? Iya. Ya bayar. Ya nanti minum juga belum, udah suruh bayar. Minum dulu. Ya udah nggak apa-apa. Ya ini adalah salah satu pasien saya yang punya penyakit mules. Minum obat ini akan sembuh semuanya. Ayo siapa yang mau lagi? Nah, habisin. Nah, kalau minum obat jangan setengah-setengah. Pak Gundul, bagaimana rasanya? Ngapa? Tambah sakit. Lah dalah, Lur. Piye iki? Perutku makin melilit, Lur. Gimana toh Bang Cablak? Gundul, Cablak salah. Ini bukan obat mules perut, tapi obat buat nguras. Nah kan, bener perasaanku Lur. Amsyong. Bang, Mama tanggung jawab pokoknya. Iya, gue tanggung jawab. Ya, Rep, lu tungguin ini warung ya. Aduh. Pasti kerjaan si Gundul nih. Kok masih dia? Gue pulang aja deh. Bang, sakit banget Bang. Udah Dul, tenang aja. Yang namanya obat enggak sekali sembuh. Reaksi. Bang Cablak cuma ngomong doang ini. Udah, ntar Cablak bikinin obat yang lebih mantep, lebih jos lagi. Aduh. Kok ini malah ditinggalin? Maaf teh, ini sakit perut teh. Tadi tak tinggal cari obat, beli obat sama Bang Cablak. Malah tambah mules, tambah sakit. Jangan saling Cablak. Waduh, ini ngomong daun jambu ya? Iya. Nah, ini Dul obat yang bakal Cablak kasih buat Gundul. Emang bisa? Bisa, manjur. Mules? Bisa. Udah, ayo ikut saya bikin teh ini. Lur, iki UMKM minuman herbal teh daun jambu kristal dari desa Bantarsari. Minuman ini olahan ibu-ibu PKK di sini untuk memanfaatkan daun jambu yang banyak tersebar di desa ini, Lur. Bahan utamanya pastinya daun jambu, tapi yang diambil pucuknya aja ya Lur. Daun pucuk jambu kristal
adalah salah satu obat alami yang efektif untuk mengatasi sakit perut dan masalah pencernaan lainnya. Makanya nggak salah toh kalau daun ini dimanfaatkan sebagai minuman herbal. Pasti khasiatnya jos gandos. Daun jambu terkenal dengan rasanya yang sepet dan getir. Di UMKM ini, daun jambu diolah dengan berbagai rasa. Salah satunya rasa lemon. Daun jambu yang sudah bersih direbus hingga layu. Baru setelah itu ditambahkan gula dan juga perasan jeruk lemon, lur. Widih, pasti seger pol. Tapi aku penasaran, lur. Rasa sari daun jambu yang asli seperti apa yo? Nggak kira ya Bu ya, daun jambu bisa buat obat sakit perut ya? Baru tahu ya. Iya, saya baru tahu. Sini tuh, kita racik dulu. Ya. Wah, lur. Rasanya emang jempolan, lur. Sakit perutku sudah sedikit mereda. Rasanya anget. Terima kasih yo, Bu. Nah, ini tuh yang udah diracik, pakai gula, pakai jeruk lemon. Nah, ini udah cocok buat jadi obat sakit perut. Wah, ini buat saya? Iya dong. Weh, biar lebih enak lagi, aku inovasiin buat makanan nih. Hah? Makanan? Emang lagi perih banget ini perut, pengen makan. Makan dulu ah. Aduh, Tadi cablak lagi. Tadi katanya Gundul mau makan-makan, cablak ngikut ya? Makan-makan apa? Enggak ada makan-makan. Ngikut ngapa Dul? Mau makan kan Dul? Ngikut. Ih, kagak ada makan-makan. Ya Teh, bantu saya buat olahan makanan yuk. Ya. Lur, namanya juga gundul. Nggak asik toh kalau nggak bikin inovasi. Teh, minta tolong telurnya nanti dicampur sama mentega sama gula, dikocok dulu ya Teh ya. Boleh. Dul, Apaan sih? mau makan. Mana makanannya? Lah ini juga lagi mau dibikin. Baru mau bikin? Iyalah. Kirain cablak makanannya udah jadi. Ya kan ini mau bikin makanan. Duh, Lur, pusing aku. Cablak nyablak mulu. Aduh. Wes lah, sini. Tak ajarin dulu ya, Lur, cara membuat olahan kali ini. Aku mau membuat es krim teh daun jambu. Cara membuatnya gampang, Lur. Campur susu dengan minuman daun jambu kristalnya. Lalu aduk hingga merata. Nah, untuk membuatnya menjadi es krim, nggak perlu dibekukan di kulkas, Lur. Aku punya cara jitu nih. Caranya, tutup wadah adonan es krim dengan plastik. Lalu, letakkan wadah di dalam wadah yang lebih besar yang berisi potongan es batu dan garam kasar. Jika wadah sudah tertutup dengan es batu dan garam, putar-putar wadah selama kurang lebih 10 menit atau hingga adonan membeku. Bingung ya, Lur? Jadi gini, garam memiliki kemampuan untuk menurunkan titik beku air. Ketika garam ditambahkan ke es batu, menyebabkan es batu meleleh. Suhu rendah dari larutan es dan garam akan menyebabkan campuran es krim mulai membeku. Pengadukan terus-menerus membantu menghindari pembekuan kristal es yang besar, sehingga menghasilkan es krim dengan tekstur yang lembut dan creamy, Lur. Gimana? Keren toh? Kalau biasanya es krim disajikan dengan kon, aku juga mau membuat versi tradisionalnya nih, Lur, alias kue gapit. Bahannya gampang aja. Telur, susu, mentega, dan tepung diaduk jadi satu. Untuk membuat kue gapit, adonannya harus agak cair, Lur, agar hasilnya tipis dan garing.
Pastikan juga wajan cetakan jangan terlalu panas, biar nggak cepat gosong. Jangan lupa dibolak-balik yo lur. Angkat kue gapit saat masih belum terlalu kering, agar kue masih bisa dibentuk sesuai keinginan. Nah, ini lur, es krim teh daun jambu. Widih, apik yo. Habis kerja seharian, pasti seger iki. Lur, iki baru yummy. Rasa manis segar dari teh daun jambu berpadu ciamik dengan susunya. Membuat cita rasa yang creamy banget. Apalagi ditemani dengan garingnya kue gapit. Wis, lengkap. Tenanan lur. Mending kamu karena bantu Ayu. Lur, member bisnis fitnessku wes bubar. Mana lagi buntu banget ini. Gak ada kerjaan juga. Mau makan gak ada duit. Habis buat modal bikin klub fitness kemarin. Wah, emang dasar rezeki wong soleh. Ada duit 50 ribuan di jalan nih lur. Mungkin ini rezeki dari Tuhan yang gak boleh ditolak. Astaga, bikin kaget aja sih bu. Main injek aja sih bu iki. Awas bu, duitku iki. Duit saya bu, diinjak. Lapar, tapi duit saya diinjak bu. Kalau kamu lapar, mending kamu sana bantu Ayu ke hutan. Cari jolang-jaling. Sebelah mana bu? Sana ke hutan. Aduh. Ah, yang namanya debat sama ibu-ibu gak bakalan menang. Mending ngalah we lur. Lumayan. Udah pergi. Jajan. Wis, timbang mumet bingung mau ngapain, mending bantuin Mbak Ayu panen julang-jaling aja. Di Desa Palembapang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan iki, memang masih banyak pohon julang-jaling lur. Sing ngendi yo pohone? Kakak nanti kumpulin yang jatuh-jatuh bawah. Oke. Yaudah. Ya kak ya? Kamu yang manjat ya Dul? Ya kak. Tunggu dulu kak ya. Ambil yang banyak ya Dul. Meskipun terlihat mudah, memanjat pohon seperti ini, kita harus tetap ekstra hati-hati. Apalagi batang utamanya sudah mulai berlumut dan menjadi licin. Sekilas, buah ini bentuknya menyerupai terung kecil. Namun sebenarnya, buah ini berisi biji-biji keras yang menyerupai jengkol atau petai. Meskipun punya rasa yang enak, tapi mesti waspada sama baunya lur.
Jengkol aja mah lewat. Bau julang-jaling bisa 10 kali lipat dari jengkol. Untungnya sama Mbak Ayu julang-jaling iki mau diolah menjadi inovasi masakan khas Eropa, Lur. Dul, awas Dul, hati-hati Dul. Kalau udah banyak turun aja Dul. Ya. Awas Kak, galahnya. Iya Dul. Langsung menyengat. Meskipun bau, tapi julang-jaling ini mengandung banyak zat penting untuk dibutuhkan tubuh, Lur. Wis, kalau sudah diiris, langsung aja aku masukkan ke dalam air dan rendam sebentar agar aromanya sedikit hilang. Coba diinget-inget, Lur. Kalau di daerah kalian, ini namanya apa yo? Di depan rumah, sudah ada Mbak Ayu dan Bu Devi yang sedang menyiapkan bahan-bahan untuk membuat risotto. Eits, jangan salah kira, ini bukan soto sing berkuah iku lho. Risotto adalah hidangan nasi campur khas Italia Utara yang menjadi ciri khas negara Eropa kui. Bahan-bahannya ndak susah kok. Nih, lihat sendiri yo. Ada beras, bumbu-bumbu seperti gula garam, lada, dan juga air kaldu dalam teko. Untuk bahan pendukungnya, ada cabai merah, bawang bombay, paprika, wortel, jeruk lemon, dan lainnya. Bahan-bahan utama langsung dipotong dadu atau sesuai selera. Khusus wortel iki aku suka banget, Lur. Soalnya selain enak, banyak nutrisi penting yang bagus untuk kesehatan. Salah satunya vitamin A yang bagus untuk kesehatan mata dan kandungan biotin yang berfungsi sebagai pengatur metabolisme lemak dalam tubuh, Lur. Buat yang lagi diet, cocok banget iki makan wortel yang banyak. Kak, ini Kak, dijalingnya Kak, udah aku cuci, udah aku potong-potong sekalian Kak. Wah, makasih banyak ya Dul ya. Nanti kalau udah masakan udah matang, nanti kamu aku panggil deh. Oh iya ya. Ada yang bisa aku bantu lagi nggak Kak? Kayaknya nggak perlu deh Dul. Ini udah semuanya udah cukup, nanti kamu aku panggil aja kalau udah matang. Yaudah, aku tinggal dulu ya Kak ya. Iya Dul. Kalau semua bahan sudah siap dimasak, jangan lupakan berasnya yo. Campur beras dengan air kunyit sampai kuningnya merata. Selain warnanya cantik, aromanya juga bakal lebih sip nantinya. Bu, bahannya udah lengkap semua ya Bu ya? Sudah. Ayo udah deh, kalau mau gitu aku masak dulu ya Bu ya? Iya. Aku bawa ke dapur ya. Nah, sekarang waktunya masak, Lur. Pertama-tama, kita tumis dulu semua bahan yang sudah diiris tadi. Lebih enak yo tumisnya pakai mentega, biar tambah gurih dan aromanya mantep. Habis itu langsung aja masukkan bahan-bahan satu persatu. Dari mulai bawang-bawangan, sayuran, sampai ayam yang sudah dipotong dadu. Tumis terus sampai aromanya keluar dan warnanya mulai kecoklatan. Nah, kalau sudah, masukkan beras yang sudah dikasih kunyit tadi, Lur. Tambahkan air kaldu secukupnya. Sambil cek apinya yo, supaya jangan terlalu besar. Jangan lupa masukkan julang-jaringnya sing wakeh wis. Tumis terus sampai merata. Setelah itu diamkan dulu sampai nasinya matang sempurna. Lur, biar si julang-jaling iki mambune semriwing, tapi jengkol hutan ini bisa bikin langsing loh. Yo memang
Gak langsung sih, tapi kandungan serat dan proteinnya bisa kenyang, jadi lebih lama. Apalagi diolah kayak gini. Endul serendul, jos gandos pokoknya. Mertua lewat juga gak kelihatan. Hehehe.